Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak bersukacita dan percaya hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi ini dengan doa terlebih dahulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau baik Tuhan. Dan kami datang kepadamu, kami membawa ucapan syukur. Kami membawa percaya kami bahwa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami itu yang akan membawa sukacita, kekuatan, bahkan membawa pembebasan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dia baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Yesus baik bagimu dan Yesus baik bagiku. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku.
baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Sorakan haleluya, haleluya. Mari lagi, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran.
Yesus kau Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau Raja mulia, katakan Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorak buat Tuhan, sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Saya percaya bahwa kita ini orang yang paling beruntung semuka bumi. Karena kita ini dimiliki oleh Tuhan Yesus. Amin. Kemenangan yang Tuhan berikan buat kita, kemenangan yang kita alami. Tidak semata-mata kita mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ada Tuhan yang memberikannya buat kita. Ada Tuhan yang memenangkan pertandingan itu dan memberikan medalinya pada kita. Dia memenangkan pertandingan yang bukan cuma sekedar menahan, bukan cuma sekedar menutupi dosa. Tapi dia menghapus, dia menebus, dia membayar lunas. Betapa kita ini orang yang paling beruntung. Saudara yang sepakat, saudara orang yang paling beruntung, katakan amin. 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 Saya ingin ajak saudara nyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berkata, dalam kesesakanku, aku ini percaya kepadamu Tuhan yang memberi kedamaian, dan kita ini dimiliki oleh Tuhan. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu, karena korbanmu, karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah bagimu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan, dalam kesesakanku engkau yang beri, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Katakan, karena korbanmu Tuhan, karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di
sesuatu sama saudara bahwa beberapa waktu terakhir ini lagu ini, pujian ini tuh bicara terus dalam hati saya. Bahwa seringkali kita pikir yang kita beri buat Tuhan itu yang terbaik. Kadang-kadang memang kalau dilihat itu tidak cukup baik. Saudara pernah mengerti yang saya maksud bukan? Kita ini berusaha ngasih yang terbaik. Tapi ternyata memang itu tidak pernah cukup baik. Tapi lagu ini ingatkan kita bahwa kalau kita boleh datang sama Tuhan. Kalau Tuhan itu pandang kita. Bukan karena apa yang kita berikan itu hebat banget. Tapi karena ada Yesus yang kita percaya. Jadi kalau hari ini kita datang sama Tuhan. Jangan bawa apa-apa yang lain. Bawa saja ucapan syukur. Aku bersyukur karena Engkau memiliki aku Tuhan. Dan aku memiliki Engkau Tuhan Yesus. Dia yang ada di setiap musim kita. Dan hari ini percayakan musim yang baru yang kita akan hadapi itu. Kita juga akan jalan dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Katakan karena pengorbananmu kau jadikan aku baru. Mari katakan karena pengorbananmu. Karena pengorbananmu kau jadikan. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu Yesus. Bolehkah sambil buka tangan kita katakan karena pengorbananmu. Karena semua karena Engkau Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kau jadikanku baru. Aku terkagum, sungguh ku terkagum amanku di dalammu Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Angkat tangan katakan. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kau membuatku. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Sekali lagi katakan Kau yang membuatku. Kau membuatku sesuai. Yesus, Yesus.
Tuhan yang memiliki kita. Sembah Dia yang adalah sumber segalanya. Oh, Dia Moya. Oh, kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Layak, 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 layak. Oh, terima kasih Dia Moya. Oh Tuhan, Engkau layak, Engkau layak. Terima kasih. Semua karena karya-Mu, semua karena kasih. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus saja, Yesus saja, Yesus saja, Yesus saja. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilikiku. Betapa bangga, betapa beruntung aku ini dimiliki Tuhan. Katakan sama diri saudara sendiri, aku ini orang paling beruntung, aku dimiliki Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak ada alasan Tuhan pilih kami. Gak ada yang membuat pantas kami ini dipilih Tuhan. Tapi Allah mana di antara Allah yang ada di bumi yang datang mencari umatnya seperti Engkau. Bukan kami yang datang mencari Engkau, tapi Tuhan yang cari kami. Dan Tuhan memilih kami untuk kami ini jadi milik-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segalanya.
sambil angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sungguh kami ini mengasihi-Mu Tuhan. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hati. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau dambaan hatiku. Sembah, sembah sekali lagi dengan cinta, sembah dengan cinta. Sembah dengan cinta, sembah dengan cinta. Oh Tuhan, mengasihi-Mu lagi, mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Dia rela-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Dia rela-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau berharga bagi kami. Engkau berarti bagiku Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Bolehkah sambil angkat dua tangan kita? Tuhan, kami mau selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yes, Lord. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kau dambaan hatiku. Bolehkah sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di. Kami ini rindu menyenangkan-Mu Tuhan, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hati. Katakan Yesus Engkau, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau, Yesus Kau dambaan hatiku. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih buat pagi hari ini.
Biarlah setiap kami ini menikmati akan hadirat-Mu yang sungguh indah Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami ini adalah umat-umat yang Kau miliki, yang Kau tebus Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Supaya setiap kami memperoleh sebuah kehidupan limpah akan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan supaya setiap kami bisa memanggil-Mu Bapa yang baik. Kami buka hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami izinkan Kau berbicara dalam setiap hati kami. Ajar setiap kami firman-Mu, kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin, haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom saudara. Saya sungguh bersuka cita melihat saudara hadir di tempat ini. Karena saya tahu bahwa mungkin hari-hari ini waktu libur saudara ya. Tapi beberapa orang juga waktu yang sangat sibuk. Karena ini hari lebaran saudara ya. Tapi saya bersyukur melihat saudara dengan setia, saudara bisa hadir di rumah Tuhan, mencari Tuhan, saudara menyembah, menaikkan ucapan syukur. Saya percaya saudara ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara, amin, haleluya. Ya saudara pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Judul dari apa yang saya sampaikan adalah Tata Kasih Karunia. Atau dalam bahasa Inggrisnya Seat of Mercy. Nah saudara, kata belas kasihan atau kasih karunia ini berbicara tentang bagaimana seseorang yang harusnya mendapat sebuah hukuman karena sebuah pelanggaran, tapi orang ini mendapatkan kebebasan dari seluruh pelanggarannya bukan karena dia layak. Tapi hanya semata-mata karena kemurahan hati. Ya. Dan cukup menarik kita akan melihat belajar tentang kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita buka dalam Kejadian 19 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Ini adalah ayat yang menulis pertama kali ada seorang manusia yang memohon, meminta mercy, pengampunan, belas kasihan, perkenanan kepada Tuhan. Dan orang ini adalah namanya Lot, saudara. Kita baca dari ayat yang ke-19, saudara ya, sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan demikian. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniai mercy, belas kasihan di hadapan-Mu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar atau mercy yang besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. 20, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil, jadi demikian nyawaku akan terpelihara. 21, sahut malaikat itu kepadanya, baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Saudara, ini adalah sebuah kisah di mana waktu hari itu kota Sodom, Gomora dan sekitarnya akan dihanguskan oleh Tuhan. Karena kota ini adalah kota di mana penduduknya yang melawan Tuhan, melakukan apa yang dosa, kekejian di mata Tuhan, saudara. Sehingga hari itu Tuhan memutuskan bahwa waktunya Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan, saudara. Tapi sebelum Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, ada seseorang yang mendapat dikatakan belas kasihan Tuhan. Dan orang ini namanya Lot. Lot sebenarnya gak pantas, gak layak untuk diselamatkan. Karena hari itu
Lot memilih kota Sodom dan Gomora untuk dia tinggal, untuk dia hidup. Dan bagaimana kehidupan kota Sodom dan Gomora yang begitu bejat, begitu rusak, begitu dosanya yang besar di hadapan Tuhan hari itu. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan datang mengunjungi Lot dan Tuhan berbicara untuk Lot lari keluar dari kota Sodom dan Gomora hari itu, saudara. Tapi waktu Lot ini disuruh keluar sama Tuhan, Lot meminta belas kasihan Tuhan lebih lagi. Dan Lot katakan, Tuhan, kalau aku harus lari ke pegunungan, aku ini udah tua. Pasti aku akan tetap mati. Karena aku gak bisa lari. Tapi biarlah mercy-Mu sekali lagi Tuhan. Berikan aku mercy-Mu sekali lagi. Perkenanan-Mu sekali lagi. Supaya aku bisa menyelamatkan diri di kota yang terdekat. Kota yang kecil. Sebab sebenarnya kota yang disebut Lot ini juga sebenarnya kota bagian dari Sodom, saudara. Tapi hari itu karena ada seseorang yang sujud menyembah, meminta mercy kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan mengabulkan, saudara. Dan Tuhan katakan, larilah kepada kota Soar ini, disebut kota yang kecil, dan aku akan menyelamatkan kamu, saudara. Dan ayat firman Tuhan kalau saudara nanti baca, bagaimana Lot semalam-malaman dia berjalan, dia berlari ke kota ini, dan Lot selamat. Sementara kota Sodom, Gomora yang ada di belakangnya dibakar habis oleh Tuhan, saudara. Tapi cukup aneh bahwa di dalam rombongan Lot diselamatkan, di dalam kasih karunia perkenanan Tuhan, ada seseorang yang tetap gak selamat, saudara. Dan kita tahu dia adalah istri Lot. Lot dan anaknya diselamatkan. Dan mereka berlari. Istrinya ada di dalam rombongan yang sama. Tetapi istrinya gak selamat. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan mencatat. Karena istrinya berhenti dan dia menoleh ke belakang kepada Sodom dan Gomora. Arti kata menoleh adalah melihat kembali dosa. Istri Lot sebenarnya sudah menerima mercy dari Tuhan. Harusnya hari itu istri Lot selamat. Harusnya hari itu istri Lot menerima mercy yang seharusnya dia gak layak. Tapi karena dia gak pernah bisa berpaling kepada dosa masa lalunya, maka istrinya mati dan menjadi tiang garam. Dan hari itu karena murka Tuhan, istri Lot menjadi tugu peringatan bagi anak cucunya, saudara. Nah, saudara, dari satu cerita ini kita bisa mendengar, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu secara utuh. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan mercy dalam setiap kehidupan kita. Tapi jangan abaikan, Tuhan yang sama sebenarnya Tuhan yang punya murka, saudara. Tapi hari ini saya gak mau bicara, bukan bicara tentang murka Tuhan. Tapi hari ini saya mau sampaikan begini, bahwa di dalam kasih karunia, jangan pernah kita bisa hidup seenak hidup kita. Bukan karena kita menerima pengampunan, bukan karena kita menerima kemurahan Tuhan. Kita sebagai anaknya, sebagai orang yang dikasihinya, kita bisa hidup main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tahukah saudara, bahwa sebenarnya yang namanya pengampunan atau mercy ini adalah sebuah sifat utama dari Tuhan yang kita sembah. Sebuah sifat yang mendominasi. Sebuah sifat yang besar, yang melekat ada dalam diri Tuhan. Dan ini adalah sebuah sifat yang kita gak akan pernah bisa ketemui di atas muka bumi ini, saudara. Kecuali di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang mercy, saudara, ya, pengampunan, ada sebuah gambaran yang menarik yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Yaitu bicara tentang tabut perjanjian, saudara. Kita baca dulu dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 22. Keluaran 25 ayat yang ke-18, nanti kita baca sampai ayat yang ke-25, saudara.
ayat 18 sampai yang ke-25 dikatakan demikian. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 19, buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itu, itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. 21, perhatikan, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan di dalam tabut engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya, bisa minta tolong ditampilkan gambar tabut perjanjian. Saudara, ini adalah gambar dari tabut perjanjian. Ya, nanti saya akan cerita. Waktu bangsa Israel ada di dalam Mesir, selama 400 tahun mereka ini hidup di dalam perbudakan. Dan selama 400 tahun saudara, tidak ada suara Tuhan, tidak ada suara kenabian, tidak ada gambaran tentang hadirat Tuhan. Jadi hari itu anak cucu mereka yang hidup yang lahir di Mesir, mereka tidak pernah tahu siapa itu Tuhan yang hidup. Mereka nggak pernah ngerti, mereka nggak pernah lihat. Apa yang mereka dengar cuma dari orang tua mereka. Dan satu hari waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa buatlah tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian ini adalah sebenarnya gambaran dari Tuhan, saudara. Gambaran dari Tuhan. Dan bagaimana dengan detail Tuhan ini memberikan perintah kepada Musa untuk membuat sebuah tabut. Dan bentuk dari tabut itu seperti ini, saudara. Sebuah kotak. Ya, yang di dalamnya itu dikatakan ada 2 loh hukum atau hukum Taurat, saudara. Dan ini hukum adalah hukum yang mematikan. Sebab bagaimana hukum ini dibuat, ribuan bangsa Israel hari itu mati, saudara. Dan hukum ini sebenarnya hukum yang bagus. Karena hukum ini berbicara tentang Tuhan yang kudus, tentang Tuhan yang mematikan, tentang bagaimana surga, tentang bagaimana kudusnya setiap umat manusia untuk bisa masuk surga, untuk bisa dekat dan datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa enggak ada manusia yang akan sanggup hidup menurut kedua hukum ini, saudara. Meskipun ini cuma 10 perintah, tapi satu saja manusia gagal menghidupinya, maka seluruh hukum ini akan gagal. Dan tahukah saudara, kegagalan itu harus dibayar dengan nyawa dan yang sangat mahal harganya, saudara. Karena itu berbicara tentang kutuk sampai kepada turun-temurun. Jika ada seorang yang gagal menaati ini hukum. Bangsa Israel hari itu melihat bahwa Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang jahat. Karena hari itu mereka tinggal di Mesir tanpa anak cucu mereka tahu kenapa mereka hidup sebagai budak. Mereka lahir sebagai budak, mereka mati sebagai budak, saudara. Anak keturunan mereka sebagai budak. Sehingga dalam gambaran mereka, Tuhan yang jahat. Tapi mereka nggak tahu karena dosa mereka berhak layak menerima kutuk. Dan inilah sebenarnya gambaran dari hukum Taurat, saudara. Tapi Tuhan yang baik, yang menyelamatkan mereka. Tuhan juga berikan sebuah gambaran bahwa Tuhan perintahkan, buatlah sebuah tutup pendamaian. Dari 6 ayat yang kita baca, 5 ayat yang kita baca tadi, saudara. Berkali-kali Tuhan katakan tutup pendamaian, tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian ini adalah satu-satunya benda dari tabut ini yang dibuat dari emas murni, saudara. Dan di atas tutup pendamaian harus selalu dipercikkan darah korban pendamaian. Bicara apa tentang tutup pendamaian? Untuk apa tutup pendamaian? Karena tutup pendamaian ini akan menutupi seluruh dosa,
seluruh pelanggaran dari semua umat manusia sampai hari ini. Dan tutup pendamaian ini perlu ditaruh di atas dua loh batu ini. Sebab dikatakan supaya Tuhan enggak melihat lagi segala dosa manusia. Supaya apa yang dia lihat, berbicara tentang kerup, dua kerup, dan di tengah-tengah kerup ini akan hadir hadirat Tuhan, tiang awan dan tiang api, kemuliaan Tuhan. Supaya waktu kerup ini melihat ke bawah, dikatakan kerup ini enggak melihat kutuk, tapi kerup ini melihat sebuah tutup pendamaian yang diberikan pada Tuhan pada setiap kita. Karena Tuhan tahu bahwa enggak ada seorang pun yang sanggup karena usahanya, karena kekuatannya hidup kudus, hidup berkenan. Dan bagaimana supaya selamat, supaya setiap kita diberikan tutup pendamaian. Dan supaya umat Tuhan, hari itu Tuhan sedang berbicara, supaya umatku ini hidup di atas tutup pendamaian. Sebab kalau enggak, kita akan binasa. Ada sebuah cerita yang menarik, saudara. Tentang gambaran seorang yang menerima kasih kebaikan Tuhan. Tapi karena dia main-main dengan dosa, dia harus bayar dengan harga yang mahal. Dan kita lihat, ini cerita tentang Daud dengan kesombongannya. Yuk kita baca dulu dalam 1 Tawarik 21, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Lalu kita akan baca dari ayat ke-17 sampai yang ke-18, saudara. 1 Tawarik 21, ayat yang ke-1 dan kita akan baca sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyatnya, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab ini panglimanya ya, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan karena hal itu? Ya, jadi ini cerita sebenarnya karena Daud ini ngalami yang namanya puncak kesuksesan, saudara. Setiap kali dia berperang, Tuhan selalu berikan kemenangan. Setiap kali dia berperang melawan musuh, orang Amori, orang Yebus, orang manapun saudara. Dia selalu menang, tidak terkalahkan oleh apapun. Dia selalu mendapat jarahan. Sehingga hari itu darah Daud, kerajaan Daud diperluas oleh Tuhan. Sampai di satu titik, iblis datang dan mencobai Daud. Hitung, sensus. Dengan sombongnya lalu Daud memerintahkan kepada Yoab panglimanya, hitung semua rakyat, pasukan, berapa banyak, berapa besar kerajaanku ini sekarang. Tahukah saudara, kelihatannya itu hal yang simple ya kalau hari ini yang namanya sensus wajib saudara ya. Tapi tahukah saudara bahwa hari itu yang namanya sensus itu kekejian di mata Tuhan, saudara. Baca ya, Keluaran 30. Minta tolong ditampilkan, Keluaran 30. Ya, saya juga baru tahu, saudara ya, bahwa apa yang membuat Tuhan marah dari yang sensus dilakukan oleh Daud. Keluaran 30 dikatakan demikian, ya, ayat yang 11. Hari ini kita baca banyak ayat, saudara ya, supaya kita ngerti tentang Tuhan. Keluaran 30 ayat 11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, dikatakan, maka haruslah mereka masing-masing dikatakan apa saudara? Mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Kembali saudara ya di 1 Tawarik. Hari itu
Daud memerintahkan sensus dan tiba-tiba Yoab panglimanya bilang demikian. Raja, gak salah. Bukankah ini dosa? Bukankah ini kekejian di mata Tuhan? Sebab Tuhan gak perintahkan. Bukankah semua yang kita miliki hari ini adalah dari Tuhan? Bukankah Tuhanlah yang menambah-nambahkan rakyat? Bukankah Tuhanlah yang menambah-nambahkan sesemua yang Tuanku Raja hari ini miliki? Tapi hari itu Daud gak peduli. Dan dia tetap buat sensus. Dan apa yang terjadi saudara? Kita kembali saudara ya. 1 Tawarik tadi 21, kita baca dari ayat yang ke-7. Dikatakan 1 Tawarik 21 ayat ke-7 dikatakan, tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu. Sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, ini nabi yang Tuhan suruh. Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara ku perhadapkan kepadamu. Pilih salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Ini hukuman saudara ya. Ayat 11, kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 tahun lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel dikatakan 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Ini siapa? Daud saudara. Daud akan dibunuh Tuhan. Tuhan perintahkan malaikat untuk membunuh Daud dan keturunannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri di dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dengan langit. Dan dengan tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukannya mereka? Ya Tuanku Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Hari itu Tuhan marah. Karena harusnya Daud tahu bahwa kalau dia berani menghitung, membuat sensus, maka harus ada harga yang dibayar. Sebab Tuhan sedang bicara kepada Daud. Bukankah karena kasih karunia saja engkau punya banyak hal? Bukankah hanya karena kebaikanku saja engkau memiliki banyak hal? Dan hari itu Daud yang sudah menerima kebaikan Tuhan, tapi dia langgar firman. Dia langgar kehendak Tuhan. Dan dia lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Murka Tuhan turun. Murka Tuhan turun, kalau saudara pelajari ya sampai hari ini. Selalu bicara tentang 3 hal. Yang pertama, kelaparan. Kelaparan, pedang, dan sampar. Sampai di kitab Wahyu itu pun juga akan ditulis bahwa di akhir zaman
hukuman Tuhan atas bumi selalu bicara tentang 3 hal. Sampar, kelaparan, dan pedang. Sampar bicara apa? Sampar bicara tentang sakit penyakit, saudara. Penyakit yang mematikan. Ya, hari ini kita sedang mengalami virus COVID yang mematikan banyak orang. Yang kedua bicara tentang pedang. Pedang bicara tentang apa? Pedang bicara tentang peperangan. Perang antar saudara, perang antar bangsa, saudara. Hari ini apa yang kita lihat di dalam bangsa kita, saudara? Orang saling bunuh, sesama saudara saling bunuh. Dan hari ini dunia juga sedang mengalami namanya perang, saudara. Sudah gak ada lagi rasa manusiawi, mereka saling berperang. Dan yang ketiga, bicara tentang apa, saudara? Tadi apa? Sampar, pedang, dan satu lagi kelaparan. Kelaparan bicara tentang apa? Resesi. Resesi ekonomi. Di mana-mana nanti akan ada kelaparan. Di mana nanti akan ada orang-orang gak bisa beli, gak bisa makan. Dan inilah 3 kutub. 3 murka Tuhan yang diberikan kepada Daud. Dan Daud harus pilih. Tapi hari itu Daud sangat menyesal. Daud tahu dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Hari itu Daud berhadapan dengan murka Tuhan yang besar. Dan dalam 3 hari, Sampar membunuh 70.000 orang Israel, saudara. Dan saya percaya hari itu terjadi sebuah ratapan, terjadi sebuah tangisan yang luar biasa. Bangsa Israel, rumah demi rumah mereka menangis, mereka meratap karena kehilangan dari keluarga mereka. Karena apa yang namanya sampar turun atas bangsa itu. Karena dosa, pelanggaran dari satu orang pemimpin. Dan mengakibatkan seluruh domba-domba umat Tuhan binasa hari itu. Gak selesai, Tuhan murka hari itu. Dan dia perintahkan malaikatnya mengacungkan pedang dan mendatangi Daud. Dan hendak membinasakan Daud dan seluruh keluarganya hari itu. Tapi apa yang terjadi? Dia Tuhan yang baik. Kurang sedikit. Waktu malaikat itu menghunuskan pedang dan akan membunuh Daud. Tiba-tiba Tuhan menyesal. Alkitab katakan Tuhan menyesal karena penghukumannya. Tuhan menyesal. Dan Tuhan katakan kepada malaikatnya, turunkan pedangmu, stop, berhenti. Yang menjadi pertanyaan begini, waktu saya baca, kenapa Tuhan menyesal? Karena hari itu dia sedang melihat Daud yang bersujud. Daud yang meminta mercy kepada Tuhan hari itu. Ada seseorang yang menyadari dosanya, kesalahannya. Dan berseru, berikan mercy-Mu Tuhan sekali lagi. Dan hari itu murka Tuhan bertemu dengan mercy. Yang menang adalah mercy, saudara. Kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan menang. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Tuhan perintahkan demikian. Hari itu belum selesai sebenarnya murka Tuhan. Tuhan baru menyesal. Dan Tuhan perintahkan kepada Gad, nabinya. Bilang kepada Daud, cepat untuk buat mezbah, korban, pendamaian. Hari itu Daud lari ke bukit dan dia bayar itu mahal itu bukit. Alkitab katakan 600 sikal emas. Saudara nanti bisa hitung sendiri berapa miliar itu saudara ya. Nilai uang hari itu. Harga yang mahal. Dan di atas bukit itu Daud sembelih anak domba. Dan waktu Tuhan melihat sembelihan anak domba, maka dikatakan murka Tuhan surut. Murka Tuhan berbalik. Tahukah saudara, inilah sebenarnya gambaran tentang Tuhan. Di dalam tabut yang sama, tabut yang mematikan,
Sebab tabut ini pernah mematikan bangsa Filistin, ribuan orang bangsa Filistin terkena sakit penyakit dan mereka terkena sampar. Tapi di tabut yang sama, tabut ini menyelamatkan jutaan bangsa umat Tuhan. Di tabut yang sama, banyak para imam yang mati. Saudara, hari Jumat kemarin saya sampaikan, ada beberapa orang, imam, Nadab dan Abihu mati di hadapan tabut. Karena tabut ini hadirat Tuhan juga bisa mematikan. Dan gak peduli dengan siapapun, apapun. Mau jemaat baru, jemaat lama, hamba Tuhan baru, hamba Tuhan lama. Gak peduli dengan korban seberapa baik, seberapa banyak. Begitu ada dosa, maka tabut akan mematikan. Tapi tahukah, di tabut yang sama, waktu perkenanan Tuhan hadir, di situ seluruh bangsa mengalami yang namanya berkat. Itu juga gambaran Tuhan yang sama. Tuhan yang marah hari itu, Tuhan yang murka hari itu kepada Daud. Tapi Tuhan yang sama, Tuhan yang mengangkat dan mengampuni Daud. Begitu juga sebaliknya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menikmati kemurahan Tuhan, kalau kita menikmati kebaikan Tuhan, bukan berarti kita bisa hidup seenak hidup kita. Sebab Tuhan tetap benci, dia gak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Saya gambarkan hari Jumat kemarin, ya, dengan sebuah cerita, saudara. Saya akan cerita sesuatu. Saya ini suka makan buah, saudara ya. Semua buah saya itu suka. Dari buah yang aneh-aneh, ya, beberapa waktu saya ke Kalimantan itu ada buah dari Kalimantan yang aneh-aneh gitu. Tetap saya makan, ya. Tapi ada satu buah yang saya itu benar-benar saya itu nggak suka. Namanya buah nanas, saudara. Kenapa? Karena saya itu pernah trauma masa kecil saya dengan buah yang satu ini. Ya. Karena waktu kecil saya makan buah nanas, ya, satu hari nenek saya itu kan pesta gitu ya, buat syukuran di rumah. Lalu salah satu pegawainya ini motongi nanas, buah nanas. Lah nanas ini belum dibersihkan matanya, saudara ya. Namanya anak kecil, saudara ya. Saya itu lari, saya masih ingat saya lari gitu ya. Sama keluarga saya, adik-adik saya waktu itu. Saya masuk dapur, loh kok lihat ada buah sudah dipotongi. Saya ambil, saudara ya. Saya nggak ngomong, nggak izin. Tiba-tiba saya ambil, saya makan, saya lari lagi. Ya. Nah, buah ini enak, manis, seger. Saya masuk dapur lagi, saya makan lagi, saudara. Itu nanas yang masih ada matanya. Saudara ngerti maksud saya ya. Itu mata kan harus dibuang. Karena mata itu adalah tempat, kalau orang Jawa bilang dada, dan itu gatel. Dan benar, saudara. Saya baru makan dua potong slice potong kecil yang ada matanya komplit itu, saudara ya. Nggak lama mulut saya ini bengkak dan gatelnya setengah mati. Mulut lidah ini sampai mati rasa, saudara. Saya sampai garuk, saya minum air, saya cuci muka. Waduh, nggak hilang. Sampai berjam-jam saya menderita. Mulut saya merah, bengkak, gatelnya luar biasa. Orang tua saya sempat panik, saudara ya. Akhirnya saya dikasih obat anti gatel, anti peradangan, saudara ya. Saya lupa nama obatnya apa. Dan sembuh. Tapi tahukah saudara, sejak hari itu saya tidak pernah sentuh yang namanya nanas. Jangankan sentuh, lihat aja saya pikir saya nggak mau. Jadi semua buah saya makan. Tapi kecuali yang satu ini. Karena setiap kali saya ketemu lihat ini nanas, saya tahu baunya, tiba-tiba trauma, gatel dan penderitaan di masa lalu ini keluar. Dan makanan apapun, kalau itu ada nanasnya, saya selalu tolak. Itu mau es buah mahalnya kayak apapun, mau masakan itu enaknya kayak apapun, tapi begitu ada nongol nanas itu, saya bilang no.
Karena betul-betul saya nggak bisa makan itu nanas. Sampai satu hari saya datang makan es buah di sebuah tempat yang katanya enak. Tapi begitu itu keluar hidangan dan ada nanasnya. Padahal saya bilang, saya enggak mau nanas. Lalu istri saya bilang, saya ambil nanasnya. Diambil nanasnya. Sekalipun itu sudah diambil nanasnya. Tapi karena saya tahu bahwa ini es, ini makanan. Pernah ada nanasnya. Saya bilang, no. Saya makan yang lain. Tahukah Tuhan, saudara? Bukankah Tuhan yang sama? Yang harusnya kita tahu, kita kenal. Dari cerita yang saya sampaikan. Tuhan bukan gak sayang saudara. Tuhan bukan tidak mengasihi saudara. Dia sayang banget. Dia mati buat saudara dan saya. Beberapa minggu lalu kita memperingati Paskah. Kalau saudara tahu film The Passion itu film sudah paling mendekati penderitaan Tuhan. Mendekati ya. Tapi kalau saudara lihat sesungguhnya betapa mengerikan yang Alkitab tulis. Sampai dikatakan wajahnya, mukanya gak lagi seperti manusia. Dan dia lakukan supaya kita hidup, supaya kita mati. Tapi berapa banyak dengan keselamatan kita masih main-main. Kita masih anggap remeh. Kita masih anggap terbiasa dengan kasih karunia. Berapa banyak sesuatu yang terbiasa itu kita anggap murah. Saya contoh begini, kalau saudara terbiasa makan mungkin sate babi yang enak, lama-lama saudara tetap akan bosan. Karena terbiasa. Kalau saudara mungkin makan es krim yang begitu luar biasa enaknya. Coba kalau itu saudara terbiasa setiap hari, maka tiba-tiba es itu gak ada harganya. Tapi saya mau katakan, kalau kita terbiasa hidup dalam perkenanan, mercy Tuhan, bukan berarti harganya murah Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang dialami Daud, hari itu dia melihat bahwa Tuhan yang penuh kasih, dia gak bisa main-main di hadapannya. Tapi Tuhan yang murka pun sekalipun, waktu Daud sujud menyembah, dengan sebuah penyembahan, dengan sebuah korban, the simple thing, bertobat di hadapan Tuhan. Tiba-tiba hati Tuhan berubah. Karena itu dalam Mazmur 30 dikatakan, Daud tulis, sebab amarahnya hanya sejenak, tapi kasih karunia-Nya sepanjang masa diberikan setiap kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, saudara. Ada seorang anak yang memberontak, nakal banget kepada orang tuanya. Dia hanya cuma punya seorang ibu yang tua. Dan begitu nakalnya, anak ini suka merampok. Suka bunuh orang. Jarah rumah orang. Satu hari ini anak ketangkap. Dan waktu ini anak ditangkap oleh raja, kejahatannya begitu besar dan dia dihukum mati. Dihukum gantung. Lalu ibunya mendengar bahwa anaknya ditangkap dan ibunya ini datang kepada raja. Ibunya begitu sedih sebab dia merasa bahwa ini satu-satunya anakku. Dia akan kehilangan anak satu-satunya. Tapi hati raja katakan hari itu, enggak bisa. Anakmu harus bayar mahal. Karena segala perbuatan anakmu ini telah menghilangkan nyawa banyak orang. Membuat susah banyak orang. Dan kejahatannya begitu luar biasa. Dan hari itu penghukuman kematian tetap dilaksanakan. Satu hari hukuman datang. Hari H penghukuman. Tiang gantungan sudah disiapkan saudara. Ini anak ditutup matanya dan dia berdiri diikat. Tali gantungan sudah di leher. Tinggal tunggu sebuah perintah dari Al-Gujo atau raja. Dan habislah riwayat anak itu di hadapan banyak orang. Tapi sebelum eksekusi dilakukan, hari itu mereka punya sebuah adat.
ada sebuah lonceng besar di depan alun-alun itu ya. Bahwa kalau lonceng ini berbunyi, maka kematian akan terjadi, penghukuman terjadi. Dan waktu Algojo ini mengatakan, ya gantung dia. Ada Algojo yang lain menarik lonceng yang besar. Dan waktu lonceng ini ditarik saudara, lonceng ini gak berbunyi. Ditarik lebih keras lagi talinya, tetap lonceng ini gak berbunyi saudara. Berkali-kali sampai beberapa orang bantu ini tarik lonceng lebih kuat lagi. Lonceng ini gak berbunyi dan tidak berbunyi. Dan tiba-tiba ada darah mengalir dari tali lonceng itu saudara. Dan semua orang heran, ini darah apa? Waktu mereka melihat ke atas, jauh di atas lonceng itu. Ternyata di dalam lonceng itu, di dalam bandulnya, ada seorang wanita tua yang merangkul ini bandul. Wanita ini pegang erat-erat ini bandul. Dan dia mati karena dia sedang menahan benturan. Dia tahan benturan, dia gak pernah lepaskan. Dan ternyata wanita ini adalah ibu dari penjahat ini. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia sedang tahan sesuatu supaya lonceng kematian tidak berbunyi. Dan karena hari itu lonceng kematian tidak berbunyi, anak ini selamat. Tapi anak ini harus bayar dengan harga yang mahal. Dia kehilangan satu-satunya orang yang mencintai dia, yang menerima dia apa adanya. Sampai satu akhir kehidupan, seorang yang mengasihi dia menukar nasibnya. Saudara, saya mau sampaikan, kalau saudara tahu betapa mahal harga yang dibayar oleh Tuhan, dia serahkan anaknya. Betapa penderitaan yang besar yang dia berikan buat saudara dan saya. Harusnya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saya kemarin melihat salah satu PP dari teman kita berulang tahun, saudara ya. Dia di ulang tahun ini karyawannya diberikan hadiah, dia dapat tas, dapat kotak, dapat makanan banyak. Hari itu bersenang-senang, dia pasang di PP-nya dari karyawannya. Saya ini bilang sama istri saya, lihat ini. Dia di ulang tahun nih, dia gembira. Dia dapat sesuatu dari karyawannya. Saya tahu bahwa karyawannya ini memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan kepada bosnya. Mungkin itu tas yang terbaik, makanan yang terbaik yang dia bisa beli dan dia berikan kepada bosnya. Saya cuma bilang gini sambil kelakar. Kira-kira kalau saya itu hari itu diulang tahuni oleh karyawan saya, pegawai saya, pembantu saya. Kira-kira apa sih yang paling berharga yang kamu harapkan, yang kamu anggap berharga dari karyawanmu? Atau mungkin itu anak saudara. Saya bilang, saya kira bukan tasnya. Saya kira bukan makanannya. Tapi satu yang saya nggak punya, dan karyawan saya punya, atau anak saya punya. Apa itu saudara? Kesetiaan. Betul saudara ya? Coba kalau hari ini saudara ulang tahun, lalu anakmu bawa sesuatu, pegawaimu bawa sesuatu. Saya rasa mungkin biasa. Tapi ada yang luar biasa. Yaitu waktu mereka menyatakan kasih setia. Pagi hari ini saya cuma mengajak setiap saudara dan saya. Ayo kita hidup dalam setia mengasihi Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya nggak tahu mungkin hari ini saudara ngalami murka Tuhan apa. Mungkin saudara ngalami kelaparan, resesi. Saudara ngalami sampar, sakit penyakit. Saudara mungkin mengalami yang namanya pedang dalam hidup saudara.
Jangan takut, jangan khawatir. Kita sedang menyembah Tuhan yang baik. Minta mercy sekali lagi. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dan ini adalah tutup pendamaian. Supaya Tuhan gak melihat lagi segala pelanggaran kita. Supaya yang dia lihat adalah darah anak domba. Supaya berkat itu turun. Perkenanan itu turun dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Dia telah mati buat kita. Tuhan tahu bahwa kita gak akan bakal bisa masuk surga. Kita gak akan bakal pernah bisa berkenan karena perbuatan baik kita. Satu-satunya cara adalah Dia buatkan tutup pendamaian itu. Dan Dia taruh di atas kehidupan kita. Supaya setiap kita yang hidup melekat kepada tutup pendamaian itu, kita diselamatkan. Supaya Tuhan gak lihat lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Supaya Tuhan gak melihat lagi segala dosa, pemberontakan kita, kenajisan kita. Kepada setiap kita yang menerima tubuh dan darahnya. Tuhan, kami mengangkat tubuh-Mu Tuhan. Kami tahu kami ini dikasihi. Kami yang harusnya binasa. Tubuh kami harusnya binasa. Tapi Kau menyerahkan tubuh-Mu Tuhan untuk dibunuh, disiksa, disalibkan. Dan Kau tukar kehidupanku Tuhan melalui tubuh-Mu Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita nikmati, kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Ini adalah cawan perjanjian baru. Cawan yang diberikan supaya setiap kita yang menerimanya kita diselamatkan. Supaya segala sakit penyakit disembuhkan. Segala kegagalan kita dihapuskan dan digantikan dengan berkat. Sebab di dalam darahnya ada kuasa. Kuasa yang akan membangkitkan setiap kita kembali. Yang akan membuat kita kembali hidup dan hidup mengasihi Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Oh, terima kasih. Oh,
buat korbanmu. Terima kasih. Kaulah anak domba Tuhan yang disembelih itu Tuhan. Kaulah anak domba yang disembelih untuk menggantikan setiap kami Tuhan. Oh raba-raba syakaralawaralawa raba-raba. Kirabasyanda raba-ralawaralawa. Oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh ralawaralawaralawa syakaralawaralawa. Oh rabasyaralawa. Pagi hari ini kalau saudara butuh yang namanya mercy, kemurahan, minta berseru kepada Tuhan. Berseru dan Dia akan berikan mercy itu kali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau selamatkan hidupku, Kau ubah hidupku Tuhan. Kau mencari hidupku, Engkau yang memilih hidupku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian. Kau layak terima hormat. Kau layak menerima persembahan yang Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebab apa yang Kau berikan itu sempurna dan akan menyempurnakan setiap kehidupan kami Tuhan. Buat supaya setiap kami ini hidup selalu dalam perjanjian-Mu Tuhan. Supaya hati kami terus berpaut kepadamu. Kami terus berkobar mengasihi-Mu Tuhan. Setia hidup mengiring-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perkenanan-Mu. Buat mercy-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terus Tuhan Kau berbicara dalam setiap hati kami. Dan biarlah Roh Kudus supaya benih firman-Mu ini akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan akan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita melihat pengumuman dan kita akan mempersiapkan persembahan kita pagi hari ini. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. SD Kristen Pelita Persada membuka pendaftaran murid baru gelombang pertama 11 April sampai dengan 31 Mei dengan promo uang gedung hanya Rp500.000. Dan promo berlaku sampai dengan kuota terpenuhi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna di 0852 9971 1112 atau Miss Ella di 0858 9112 8757. Kantor Sekretariat Gereja libur mulai tanggal 2 sampai dengan 6 Mei 2022 dan akan kembali buka pada hari Sabtu 7 Mei 2022. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora, doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa malam lawatan khusus minggu ini dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Tim Yayasan Misi Aplikasi Karunia akan melaksanakan perjalanan misi pada tanggal 16 sampai 21 Mei 2022. We will run
Bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti perjalanan misi, bisa menghubungi Ibu Hermin di nomor 0812 2686 4122. Taburan misi dapat ditransfer melalui rekening BCA di nomor 196 0329 291 atas nama Yayasan Misi Api Kasih Karunia. Bapak Ibu Saudara, saya perlu umumkan lagi bahwa kantor gereja dan seluruh kegiatan gereja akan diliburkan pada tanggal 2 besok, saudara ya, sampai tanggal 6. Tapi kalau saudara membutuhkan pelayanan pengembalaan seperti saudara butuh didoakan, konseling dan segala macam, masih tetap ada. Tapi saudara nanti bisa menghubungi, tadi ada nomor-nomor telepon yang disampaikan saudara ya. Mungkin saudara kenal dari salah satu staf, atau mungkin saudara nggak tahu nomor teleponnya atau nggak kenal staf. Kapanpun, anytime saudara bisa ke gereja dan saudara nanti bisa tanya ke Pak Satpam yang dibawa nomor telepon dari kami hamba-hamba Tuhan untuk kami bisa tetap melayani. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan doa malam minggu depan akan dirubah, yang biasanya hari Jumat akan dirubah di hari Sabtu. Ya, sebab di hari Sabtu seluruh kegiatan kantor, pelayanan dan ibadah berjalan kembali seperti biasa. Begitu ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang baru pertama kali hadir? Saudara mungkin pendatang dari luar kota, boleh lambaikan tangan supaya kami bisa menyapa. Oh, shalom, shalom, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu ya. Ini mungkin dari luar kota ya, lagi sedang pulang kampung ya. Saya bersyukur, kita bersyukur bisa hadir dan bergabung di tempat kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia
bersyukur Tuhan, sebab kami menyembah Tuhan yang hidup, kami menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang kasih setiamu tidak akan pernah berakhir. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami ini Tuhan, layak Tuhan, sebab memang hanya Kau yang layak Tuhan. Karena Kau telah memelihara setiap kami. Bagaimana dalam seminggu ini kami melihat, kami menikmati pemeliharaanmu, kami menikmati perlindunganmu Tuhan. Karena itu biarlah segala pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami menaikkan segala doa-doa kami, permohonan kami, pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memegang setiap kami Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan. Setiap persembahan korban yang kami bawa Tuhan. Kami tahu bahwa kami bukan sedang memancing berkat-Mu Tuhan dengan persembahan ini. Tapi kami sedang memberikan sebagai ucapan syukur kami. Karena semua yang kami miliki daripada-Mu. Karena ini adalah bukti dari pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sebelum pulang kami membuka hidup kami untuk kami siap menerima berkat-Mu. Kami pulang dengan segala berkat, damai sejahtera, sukacita. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami. Tapi kami percaya Engkau telah memberikan, menyediakan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Sebab Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami Tuhan. Karena itu kami pulang dengan segala berkat yang daripada-Mu. Tapi terlebih dari semua kami selalu mau rindukan hadirat-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Semua yang telah percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biar Raja segala Raja, Yesus kita yang ajaib. Mari katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorak buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali.